Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Lumina Indonesia. Apa kabar semua Bapak Ibu pemirsa penonton dimanapun berada? Semoga selalu dalam kondisi yang cerah ceria, bahagia, dan penuh keberlimpahan ya. Jadi hari ini saya ingin melanjutkan kembali video self yang sebelumnya, yaitu ada part 1 dan part 3. Jadi kalau belum menonton, saya sarankan untuk menonton dulu ya, part 1 sampai 3 biar kita lebih nyambung lagi pembahasan hari ini. Oke, nah hari ini saya ingin mengajari gitu ya ke semuanya, pemirsa, Bapak Ibu, dan juga yang pernah menjadi klien kami di Self, 1.000 orang lebih, agar terus melakukan bersih-bersih di dalam dirinya gitu. Karena namanya emosi negatif itu kan bisa datang kapanpun ya, setiap waktu, dimanapun dan dalam kondisi apapun. Tentu kita merasa nggak nyaman ya, kok tiba-tiba nggak enak ya ketemu sama orang ini, kok rasanya pengen kesel ya, marah gitu ya, kecewa gitu ya, sedih atau ingat kejadian-kejadian lain yang tidak kita harapkan gitu. Atau kita punya keinginan, kita punya, sesuatu tujuan tapi tidak tercapai, normalnya manusia pasti muncul sesuatu emosi negatif. Nah, apakah salah muncul emosi negatif? Enggak, tidak ada yang salah dengan munculnya emosi negatif. Yang salah adalah kita membiarkan emosi negatif itu menginap di dalam hati kita lebih dari 1 kali 24 jam, gitu. Jadi yang dia hanya datang menyapa, tapi kita tarik, kita suruh nginep, gitu. Dan akhirnya ya banyak hal lah gitu ya membuat kita kurang bahagia gitu. Walaupun misalnya Allah sudah memberikan kita banyak nikmat yang lainnya, tapi kita merasa kok begini ya, kurang bahagia gitu ya, kurang mensyukuri, kurang mendapatkan maknanya. Jadi di sini eh, saya ingin mengajari teknik yang singkatnya. Tentu di sini tekniknya akan berbeda, bukan berbeda ya, sama, tapi penjelasan lebih detail untuk melihatnya dan lain sebagainya itu tidak akan dilakukan. Karena itu hanya dilakukan di kelas training dan kelas self preview ya, self healing dan lain sebagainya yang ada. Jadi bisa kita lihat langsung. Ini boleh langsung dipraktekkan oleh semua pemirsa dimanapun dengan teknik ini, kapanpun mau keluar rasanya, emosi negatif kapanpun itu muncul biar kita menjadi hati yang seluas samudra. Apapun yang Allah takdirkan, apapun yang Allah berikan, baik itu sesuai dengan keinginan kita atau enggak, kita, alhamdulillah ya Allah, ternyata semua ini begitu, alhamdulillah ala kulli hal. Seperti itu. Jadi tekniknya nanti sangat cepat sekali. Karena ini saya mengajarkan hanya untuk Bapak Ibu saja, dan ini tidak boleh digunakan Bapak Ibu untuk dipraktekkan ke orang lain ya. Karena yang namanya dipraktekkan tentu harus punya ilmunya dulu, punya license-nya dulu, biar dievaluasi sama pengajar gitu, sama trainernya, tekniknya udah betul atau enggak. Kalau ke diri sendiri kan ngefeknya harus hanya ke diri kita sendiri, dan banyak hal-hal yang nanti Bapak Ibu bisa ketahui ketika di kelas training. Oke? Kita siapkan dulu, siapkan semuanya. Jadi ini sekitar minimal 15 menit nanti kalau Allah izinkan bisa menghilangkan emosi kita. Jadi ada 3 langkah dasar dalam melakukan self yang sudah saya jelaskan ya di video part 2. Nah, 3 langkah, part 2 atau 3 saya lupa. Nah, langkah dasar ini apa saja? Kita mulai dari langkah pertama namanya setup. Setup di sini kita apa? Kita mencari titik source spot. Source spot itu di mana kita melakukan source spot dan ada kalimat setupnya. Sebelum kita melakukan source spot, alangkah baiknya kita memilih dulu satu emosi negatif yang akan kita fokuskan. Misalnya saya punya banyak banget nih, marah, kesel, luka masa lalu, kecewa, merasa sendiri, dan lain sebagainya. Pilih salah satu saja yang sekarang ini membuat sangat-sangat mengganggu banget gitu ya. Seperti nightmare atau hantu dimanapun, perasaan itu selalu membayangi. Misalkan saya contohkan perasaannya merasa sendiri misalnya. Oh, merasa sendiri kira-kira berapa ya angkanya ya? 0 sampai 10 boleh, 0 sampai 100 boleh, kita angkain rasanya. Oh, saya merasa sendiri sekian misalnya angkanya 9. Saya merasa sendiri. Setelah itu hanya cukup satu ini. Jadi ketika nanti proses latihan kalau muncul perasaan emosi yang lain, abaikan. Itu akan efektif kalau kita hanya fokus dengan satu perasaan emosi negatif. Lalu yang selanjutnya kita mencari source spot. Source spot itu ada dari sini ya, dari pundak sampai batasnya, mohon maaf, di puting. Silakan dicari dengan 2 jari ini, kita cari, kita tekan-tekan di mana yang kira-kira nyeri gitu ya,
linu gitu, atau ada perasaan, bukan perasaan ya, sakit aja ya, sakitnya berbeda-beda bentuknya gitu ya. Itu di mana kita tekan, kita cari, di sana kita telusuri, misalnya contoh di sini rasanya. Nah, yang di sini ini eh, rasa emosinya apa, atau di sini berapa, apa dan sebagainya. Kalau saya sendiri, saya menemukan polanya gitu. Jadi sebelum klien berbicara, saya biasanya menebak emosinya ini ya gitu, yang lebih mendalam. Karena memang terkadang kita nggak tahu nih emosi terbesar dalam diri kita itu apa gitu ya, yang menjadi akar permasalahannya. Kayaknya yang terlintas cuma ini gitu ya, tapi ada yang lainnya gitu sebenarnya. Nah, itu perlu dibantu kalau kesulitan menemukan. Oke, kita temukan di sini titik source spot-nya, kita tekan dan kita putar-putar. Tadi emosinya adalah merasa sendiri, contohnya itu kembali ke Bapak Ibu dan pemirsa semuanya, emosinya apa? Kita tekan dan kita putar-putar, lalu kita mengucapkan kalimat setup dasar. Jadi ada kalimat setup dasar dan ada kalimat setup sudah dimodifikasi. Dan modifikasi ini hanya yang sudah certified, yang tahu gitu ya, cara memakainya. Ya, kalimat dasar ini insya Allah kalau Allah mengizinkan jika powerful, kita tekan ya, titiknya tadi yang nyeri, kita tekan sambil kita putar-putar, sambil kita mengucapkan kalimat setup-nya seperti ini. Ya Allah, sambil kita tekan dan putar-putar ya, walaupun saya merasa sendiri, saya ikhlas menerima rasa sendiri ini, dan saya pasrahkan hilangnya rasa sendiri ini kepada. Atau variasi yang lain, ya Allah, walaupun saya merasa sendiri dengan hidup ini dan lain sebagainya, bla 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 bla, tapi saya ikhlas menerima rasa sendiri ini, saya akan memaafkan diri saya akan memaafkan dia, dan saya pasrahkan hilangnya rasa sendiri ya, mohon maaf, hilangnya rasa sendiri ini dalam diri saya. Sudah, itu namanya kalimat setup, dan kita harus fokus ya. Yang kedua, kita melakukan namanya tune in. Tune in adalah memperbesar rasa sendiri tadi ya, karena emosinya negatif itu kita perbesar rasanya, dan kita hadirkan diri kita seolah-olah kejadian yang membuat kita merasa sendiri apa saja itu kita calling, kita panggil, kita benar-benar rasakan itu terjadi itu ya. Atau misalnya muncul ketakutan dalam diri yang dari rasa sendiri itu munculkan seolah-olah itu terjadi gitu ya. Misalkan menangis, lemes dan lain sebagainya, biarkan, itu namanya reaksi yang normal dan wajar. Jangan ditahan. Kalau ditahan biasanya pusing di kepala. Setelah itu yang kedua adalah kita tune in kita lepaskan, kita taruh tangan kita di paha, dengan santai kita tetap tutup mata, kita perbesar perasaannya, kita rasakan perasaan sendirinya semakin besar, kejadian-kejadian takdir atau skenario masa lalu yang muncul, membuat kita muncul merasa sendiri, itu bayangkan, rasakan seolah-olah kita hadir di sana, dan itu baru saja terjadi atau terjadi saat ini. Setelah itu sudah fokus, kita baru langkah yang ketiga adalah kita melakukan tapping. Jadi ada 18 ya titik tapping yang lengkap, tapi kali ini saya mengajarkan 9 titik tapping, dan ada satu titik namanya gamut prosedur, itu hanya boleh dilakukan oleh certified, dan biasanya digunakan untuk emosi negatif yang sangat-sangat berat gitu ya, sangat parah, susah dilepaskan, atau udah bercokol lama, udah mengerak dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya dilakukan, saya melakukan gambut prosedur. Kita tapping ada 9 titik, jadi kita mulai dari titik yang pertama, itu adalah di pangkal kepala, jadi bukan di ubun-ubun. Bagaimana cara mencarinya? Di sini ada telapak tangan saya, tempelkan di alis ya. Mohon maaf, saya lepas kacamata dulu. Kita tempelkan ini di alis, di sini ujung jari saya, jari tengah yang terpanjang ya. Kita ketuk-ketuk gini, kita ketuk-ketuk sambil kita masih membayangkan atau memperbesar merasa sendiri tadi, kita ketuk-ketuk sambil kita bilang, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, saya terima rasa sendiri ini. Lalu titik yang kedua itu adalah di ujung alis ini ya, bukan di tengah tapi di ujung alis, kita ketuk-ketuk, masih kita merasa sendiri tadi, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Yang selanjutnya di sini di pinggir ya, bukan di pelipis, tapi di ujung mata di sini ada yang lekuk ya, kita ketuk-ketuk, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Terus titik yang ketiga di bawah mata yang ada tulangnya, kita ketuk-ketuk, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, tetap dengan merasa sendiri itu dibawa ya. Lalu yang selanjutnya di bawah hidung, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, ini juga titik kecanduan. Lalu di dagu, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, dengan perasaannya. Terus di leher kita punya namanya collarbone ya. Jadi dua tulang yang menonjol, itu misalnya ini tulang yang menonjol, kita perlu ketuk-ketuk di bawahnya sini ya, di bawah tulangnya ini kita ketuk-ketuk, ya Allah, saya
selanjutnya di bawah ketiak. Di bawah ketiak itu sejajar dengan puting. Kalau perempuan itu dengan tali branya. Kita apakan? Kita pukul-pukul dengan tangan. Kita pukul-pukul seperti ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Yang selanjutnya itu adalah di bawah puting. Kalau laki-laki kan bisa langsung saya ikhlas, saya pasrah. Kalau perempuan saya seperti disendok aja di sini. Ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Itu sudah selesai satu putaran. Kalau masih merasa kurang cukup, Bapak Ibu dan pemirsa semuanya bisa mengulangi lagi dengan 2 atau 3 putaran sampai merasa ya sudah cukup deh gitu. Ketika tapping ini sudah selesai, ini adalah langkah ketiga, kita tutup dengan namanya nafas syukur. Nafas syukur itu bagaimana? Kita tarik dari hidung, kita hembuskan lewat mulut dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kita tarik nafas lagi dari hidung, kita hembuskan lewat mulut dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Itu tadi langkah praktek paling gampang untuk self, insya Allah cepat. Jadi di sini Bapak Ibu saya ajarin dan tolong dipraktekkan ya di rumah masing-masing. Nah, ini adalah metode yang singkat, cepat, dan efektif insya Allah bismillah. Jadi kalau Bapak Ibu merasa ini bermanfaat, jangan lupa ya subscribe, like, dan komen, share juga. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, ingin konsultasi lebih lanjut, silahkan ya bisa komentar di kolom chat gitu ya, atau nanti kita akan memberikan nomor kontak Lumina, Bapak Ibu bisa berkonsultasi. Alhamdulillah teknik self yang sederhana yang ditemukan oleh Pak Ahmad Faid Zainuddin sudah saya share secara sederhana. Nanti silahkan dipraktekkan. Kita ketemu di video-video lainnya. Semoga memberikan inspirasi dan bermanfaat. Mohon maaf, kita tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan yang